Assalamualaikum. Halo sahabat hebat di kota manapun kalian berasal dan jam berapapun kalian akses video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu dan baik-baik saja. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Selamat datang kembali di ruang kosong ini, di cawan kosong yang dimana tempat kita belajar. Saya mau kamu dengerin atau nontonin video ini sambil rileks, sambil santai, dan jangan lupa sambil tersenyum ya, senyum yang manis. Yuk sejenak kita bersantai, rileks, dan mengosongkan gelas-gelas kita untuk dapat menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif. Jadikan setiap tempat itu adalah sekolah bagi kita, dan jadikan setiap orang yang singgah dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif. Setiap tarikan nafas kita adalah pelajaran, dan di setiap waktu adalah proses pendewasaan. Kita sama-sama belajar terus bertumbuh menjadi manusia yang berkesadaran ya teman-teman. Di tempat ini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol biasa atau cerita-cerita hal biasa, tapi juga ngajak kita buat berpikir lebih dalam. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering kita lihat di sekitar kita atau terjadi di sekitar kita. Orang yang terlihat atau tampaknya religius, tapi kelakuannya justru jauh dari ajaran agamanya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, sering ya, sekarang sudah menjadi fenomena ini ya. Barangkali kamu pernah kejadian sama kamu atau menemukan orang yang seperti ini. Dan yang lebih penting, gimana kita bisa belajar dari fenomena ini? Ya, simak ya sampai habis, karena di akhir video nanti saya akan sisipkan pesan positif yang mungkin sangat berguna bagi kita semua. Kenapa saya sebutnya fenomena? Ya, karena ini kejadian yang mungkin tidak semestinya ya. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering menemukan orang yang dibungkus, dikemas dengan kemasan yang tampaknya religius, alim ya, tampak religius ya, tampak alim. Kalian tahulah yang seperti itu ya, dari nada bicaranya, dari tutur katanya, dia berbicara tentang kebaikan, tutur katanya lembut santun ya, rajin ibadahnya, mengajinya, masya Allah, semuanya masya Allah. Bahkan mungkin kita sangat respect, high respect, sangat respect, benar-benar respect yang baik. Feedback kita untuk dia dengan kemasan seperti itu, tutur kata dan semua nasihat-nasihat bahkan yang pernah diberikan kepada kita ya. Kenapa seperti itu bisa menyimpang dari orang yang seperti itu tampaknya religius tapi kenyataannya kelakuannya bisa sangat menyimpang? Kenapa seperti itu? Ya, simbol-simbol agama yang begitu melekat pada dirinya, tapi ternyata di balik citra sucinya itu ada kelakuan yang jauh dari nilai-nilai kebaikan atau jauh dari nilai agama yang diajarkan ya. Ada beberapa contoh nyatanya dalam kehidupan sekitar kita. Saya akan ambil contohnya seorang pejabat atau seorang pemimpin yang saat ini sering kali korupsi ya, pejabat atau pemimpin yang gemar berkorupsi. Ada pemimpin yang rajin banget tampil di tempat ibadah ya, bila disorot media-media, wow, masya Allah, nomor satu, garda terdepan ya, rajin beribadah, rajin bersodakoh, rajin membantu orang-orang yang dalam bencana, dalam kesusahan ya, selalu mengajak warganya untuk hidup jujur, bahkan sering berbicara tentang keadilan, tegakkan keadilan, hiduplah jujur ya. Tapi di belakang layar dia menyalahgunakan kekuasaannya, menerima suap contohnya, dan merampas hak-hak orang lain, hak-hak orang kecil, hak orang yang tidak semestinya
dia miliki, dia rampas itu semua ya. Terus kemudian contoh lagi, ini fenomena yang akhir-akhir ini juga sering terjadi, tokoh agama yang bersikap otoriter ya, atau melakukan pelecehan ya. Mungkin beberapa kali kalian mendengar dari sosial media, dari media-media, seorang tokoh agama yang sepatutnya menjadi panutan, menjadi guru kita yang seharusnya kita hormati, tapi kenyataannya justru beliau yang merusak murid-muridnya, atau mungkin kalau dalam pondok pesantren beliau justru yang merusak santri-santrinya ya. Tidak sedikit kasus di mana seseorang yang dianggap suci justru menyalahgunakan posisinya loh ya. Misalnya ada pemuka agama yang memanfaatkan kepercayaan orang-orang untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadi ya, menindas mereka yang lemah, atau bahkan melakukan pelecehan dengan dalih ajaran agama. Nah, sekali lagi dia menggunakan ajaran agama, mungkin dia menggunakan ayat-ayat atau menggunakan apapun kemasan dia yang dibungkus rapi dengan penampakan religius, tapi kenyataannya melenceng jauh dari ajaran agama. Bahkan pelecehan itu sangat dilarang dan itu dosa besar ya. Contohnya lagi, individu yang suka menghakimi orang lain ya, barangkali individu yang suka main hakim ya, menghakimi orang lain. Contohnya gini, contohnya di sosmed nih, di sosmed atau mungkin di kehidupan nyata kita sehari-hari. Kita sering ya melihat orang yang selalu menilai dosa dan kesalahan orang lain. Mereka memakai ayat-ayat suci ya sebagai senjata untuk menyerang orang tersebut, bukan untuk mengajak dengan kasih sayang ya. Ironisnya mereka sendiri yang melakukan dosa yang sama, atau bahkan jauh lebih buruk, lebih parah lagi, dia melakukan dosa daripada orang yang dikritiknya tersebut ya. Kemudian ada lagi pengusaha, contohnya seseorang yang memiliki usaha yang menindas karyawannya sendiri. Apa ada seperti itu? Ada. Di ibu kota ini saya sering mendapati orang seperti itu. Mereka memiliki usaha dan memiliki beberapa karyawan ya, pengusaha yang rajin beribadah, masya Allah ya. Penampakannya juga dibungkus dengan kemasan yang religius, yang begitu alim ya. Sering berdonasi ke tempat ibadah, nomor 1 garda terdepan, menyumbangkan apapun, dan jika ada bencana atau apapun itu nomor 1 dia akan jadi donatur ya. Tapi kenyataannya apa? Di perusahaannya sendiri dia memperlakukan karyawannya itu dengan semena-mena loh. Ada seperti itu? Ada loh. Gajinya dipotong jika melakukan kesalahan yang kecil aja ya. Kerja lembur yang bayarannya tidak sepadan ya, tidak sesuai ya, bahkan memeras tenaga mereka tanpa peduli dengan kesejahteraan karyawan tersebut ya. Dipekerjakan aja dia tidak peduli apa yang akan terjadi. Itu sungguh-sungguh sangat melenceng. Jadi dia cuman gimmick aja, penampakannya religius, tindak tanduknya seperti orang yang alim menjadi panutan, dan banyak orang menaruh respect, tapi kenyataannya di perusahaannya sendiri dia memperlakukan karyawannya tidak semestinya ya. Dari situ teman-teman, jangan hanya religius di luar aja ya, tapi juga mesti harus di dalam hati. Religius itu harus luar dan dalamnya ya. Fenomena ini bukan berarti kita harus membenci agama ya, atau tokoh agama, atau orang yang penampakannya religius dan alim, tidak seperti itu ya. Atau mungkin menjauhi orang yang tampak religius di kemasannya, tidak seperti itu. Justru ini adalah mengingat ya, pengingat bagi kita semua bahwa religiusitas yang sejati itu bukan hanya tentang tampilan luarnya aja
ya, bukan cuman kata-katanya, bukan cuman tutur katanya, tetapi tentang bagaimana kita menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata kita sehari-hari, ya. Jadi jadilah orang baik, bukan orang yang tampak baik, tapi orang yang benar-benar baik, ya, dari luar dan dalamnya, ya. Keimanan sejati itu terlihat dari tindakan yang nyata, bukan tutur kata, bukan kata-kata aja, tapi terlihat dari tindakan yang nyata. Lebih baik kita sederhana aja, terlihat sederhana tapi jujur, ya, daripada terlihat suci tapi penuh dengan kepalsuan. Buat apa seperti itu? Tampak sederhana tapi benar-benar menerapkan nilai-nilai agama, nilai-nilai murni, ya. Jangan mudah kita tertipu, ya, oleh simbol-simbol agama atau kemasan-kemasan orang yang tampaknya religius, alim, tapi lihatlah bagaimana seseorang itu memperlakukan sesamanya. Banyak orang yang tampak kemasannya aja religius tapi memperlakukan sesamanya tidak manusiawi. Iya, seperti itu kan. Kalian pernah barangkali mengalami atau menemukan orang yang seperti itu, ya. Lebih baik berbuat baik tanpa terlihat religius, ya, daripada terlihat religius tapi kenyataannya berbuat jahat, ya. Seperti apa itu? Ya, jadi ini pesan yang baik sekali. Lebih baik berbuat baik tanpa terlihat religius atau alim daripada terlihat alim atau religius tapi kenyataannya berbuat jahat, ya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif, ya. Jadi setelah dengerin semua ini, bagaimana menurut kalian? Pernah nggak kalian ketemu orang yang kelihatannya, nampaknya dikemas dengan kemasan yang religius di luarnya dan tutur katanya, tapi justru kelakuannya sangat menyimpang, ya? Yuk share lah jika kalian punya pengalaman yang serupa, share di kolom komentar. Jangan lupa subscribe jika kalian belum, dan nyalain ya lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video yang mengajak kita berbuat dan berpikir lebih positif lagi, ya. Bukan cuman jadilah orang baik, bukan cuma kelihatan baik, ya teman-teman. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.